Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, marilah kita gemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Tema malam ini adalah makrifat penghidup syariat. Makrifat penghidup syariat. Makrifat penghidup syariat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa makrifat maka syariat-syariat yang kita kerjakan akan mati. Tanpa makrifat apapun ibadah amal yang kita kerjakan akan hancur. Tanpa makrifat maka segala aktivitas yang kita lakukan, baik itu di dalam kebaikan, maka semuanya tak akan berarti dan sia-sia saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimanakah caranya agar syariat-syariat yang kita kerjakan itu bisa hidup? Di sini tidak hanya untuk umat Islam saja, akan tetapi seluruh manusia, umat agama-agama lain, bila menjalankan ini maka syariatnya akan hidup. Syariatnya akan bakok kekal. Syariatnya akan bisa untuk dibuat bekal menuju akhirat. Syariatnya akan manfaat untuk akhirat, untuk hatinya. Jadi maknanya kita perbaiki syariat-syariat yang telah kita kerjakan dengan awaluddin ma'rifatullah. Karena tanpa makrifat maka sia-sialah syariat-syariat itu. Tanpa makrifat tertolaklah syariat-syariat itu. Kenapa kok bisa tertolak syariat-syariat yang kita kerjakan selama ini? Kenapa solat-solat kita tertolak selama ini? Sejak detik-detik akil balik tiba sehingga setua ini umur 50 tahun ini tertolak semua. Amal ibadah,
amal sholat, amal zikir, amal sholawatan yang kita kerjakan semuanya tertolak. Kenapa? Karena amal yang kita kerjakan masih mati. Amalnya masih fana, hancur. Syariatnya masih terputus dari makrifatnya. Karena di dalam hati kita yang merasa makrifat masih manusianya. Karena di dalam hati kita yang masih kita tauhidkan di dalam hati kita masih manusianya. Karena di dalam hati kita yang kita esakan selama ini hanyalah diri kita. Karena diri kita inilah lambang kematian, makhluk yang mati. Maka semua syariat-syariat yang kita kerjakan, apapun syariat Anda, apapun agama Anda, maka bila yang wujud di dalam hati kita, yang hidup di dalam hati kita, yang nyata di dalam hati kita, yang berkuasa di dalam hati kita masih diri manusia kita. Sedangkan Allahnya, Tuhannya, Romonya, Bapaknya, Gustinya masih gaib. Maka semuanya akan tertolak. Kenapa? Karena manusianya, karena hawa nafsunya selama ini telah dijadikan Tuhan yang wujud di dalam hati kita. Karena diri kita, karena hawa nafsu kita telah kita wujudkan sebagai Tuhan, sebagai berhala, sebagai reco yang ada di dalam dada kita. Pasti semua amal yang kita kerjakan, sholat yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan, zikiran yang kita kerjakan, puasa, zakat, dan sebagainya yang kita kerjakan, semuanya hancur lebur jadi api. Terbakar dan dibakar oleh api anar. Api-api pengakuan-pengakuan manusianya yang merasa berkuasa untuk berbuat amal. Yang merasa berkuasa untuk berbuat ibadah dan sebagainya. Inilah tanda bahwa syariat kita selama ini syariat yang mati. Syariat yang terputus. Kenapa? Karena jauh dari Tuhannya. Karena syariat-syariat yang kita kerjakan hanyalah untuk pemuas, hanyalah untuk kebanggaan, hanyalah untuk kemuliaan diri kita sendiri selama ini. Jadi caranya bagaimana agar syariat-syariat kita ini sampai kepada Allah? Jadi bagaimana caranya agar syariat-syariat kita ini sambung kepada Allah? Bagaimana caranya agar syariat-syariat kita ini diterima langsung oleh Allah? Tidak menunggu besok. Kalau menunggu besok ya otomatis ditolak. Kenapa? Amal ibadah itu bisa kita ketahui sekarang juga. Amal kita, ibadah kita, sholat kita, zikiran kita, sholawatan kita, perbuatan baik kita selama ini diterima atau ditolak oleh Allah bisa langsung diketahui sekarang. Tidak usah nunggu nanti. Jadi tanda-tandanya amal yang ditolak, amal yang hancur, amal yang mati, syariat yang mati adalah ketika manusianya masih mentuhani syariat-syariat itu. Ketika manusianya masih mentuhani apapun yang diperbuatnya. Sehingga Allah tidak dipertuhankan. Sehingga Allah tidak diperkuasakan atas segala aktivitas yang kita kerjakan. Karena kita selama ini tidak bertuhan. Karena selama ini kita hanya ngaku-ngaku saja punya Tuhan. Padahal di dalam hati kita Tuhan yang ada di dalam hati kita hanyalah
diri kita sendiri yang wujud. Berarti bila manusianya yang wujud, ya yang gaib Tuhannya. Bila Tuhannya yang gaib, yang tiada, lalu kita selama ini nyembah apa? Lalu syariat-syariat yang kita kerjakan ini selama ini untuk siapa? Lalu perbuatan baik, amal ibadah yang selama ini kita kerjakan dipersembahkan, diserahkan kepada siapa? Kalau tidak kepada hawa nafsu kita sendiri. Dengan bangganya kita ngaku-ngaku bahwa yang sholat ini aku. Dengan bangganya kita ngaku-ngaku bahwa yang bisa beribadah ini aku. Dengan bangganya kita selama ini yang merasa bahwa yang bisa berpuasa, yang bisa zakat, yang bisa haji, yang bisa beramal soleh, yang bisa bersolawatan, yang bisa berzikran selama ini aku. Dengan bangganya aku melakukan itu semua. Inilah tanda bukti tertolaknya amal-amal kita. Kenapa? Karena tidak dipersembahkan kepada Allah, tapi dimakan dewe. Tapi diaku-akui dewe. Kenapa? Karena kita tidak tahu kemana harus dipersembahkan syariat-syariat yang kita kerjakan. Karena kita tidak tahu alamatnya kepada Allah yang mana syariat-syariat ini harus diserahkan. Karena kita selama ini tidak mengenal Allah. Kita hanya mengenal Allah namanya saja. Kita hanya mengenal Allah kata-katanya saja. Ndak ro dewe. Makmum kepada kata-katanya saja. Kata ustadz, kata para alim ulama. Tapi kita belum tahu sendiri. Jadi iman kita, akidah kita, keyakinan kita selama ini hanya wai, hanya kata-katanya saja tanpa kita membuktikan sendiri iman yang kita imani. Maka dari itu syariat yang kita kerjakan selama ini akhirnya dimakan dewe. Solate dimakan dewe. Ibadah dimakan dewe. Karena diaku-akui semua ini perbuatannya. Otomatis ya tidak bisa dihantar ke akhirat. Otomatis tidak bisa dipersembahkan kepada Allah. Otomatis tidak bisa dipersembahkan kepada Sang Pencipta. Kenapa? Karena kita belum kenal, belum tahu, belum pernah menghadap kepada Sang Pencipta itu sendiri. Otomatis kita tak bisa membawa barang-barang amal-amal, solat-solat, ibadah-ibadah, solawatan, zikiran, ngaji, hatam Al-Quran yang kita lakukan selama ini tidak bisa kita serahkan kepada Allah. Karena Allahnya gaib, tidak ada. Kita selama ini hanya nyembah bayangan-bayangan Tuhan. Kita selama ini berkeyakinan kepada Tuhan yang hanya bayangan, yang hanya kata-katanya saja alias gaib. Jadi bagaimana agar syariat-syariat kita ini hidup? Jadi bagaimana syariat-syariat yang kita kerjakan selama ini bisa kita hantarkan langsung kepada Allah? Jadi syaratnya agar syariat kita hidup, agar syariat kita bisa melaju menuju akhirat, agar syariat kita bisa untuk dibuat bekal tunggangan barokallah menuju Allah secara langsung, ya kita harus ketemu dulu awaluddin ma'rifatullah, harus tahu dulu kepada siapa Tuhan yang harus kita hantar amal-amal ini. Harus kenal dulu, harus menghadap dulu guna untuk menyerahkan semua amal yang kita lakukan. Agar apa? Agar kita tidak jadi Tuhannya amal. Agar kita tidak jadi Tuhannya sholat
yang kita kerjakan. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya semua amal itu wajib harus diberi niat. Supaya apa? Supaya kita tidak mengaku-ngakui amal yang kita kerjakan. Supaya amal-amal itu suci di hadapan Tuhan. Supaya amal-amal yang kita kerjakan menjadi lillahi ta'ala. Sampai ke akhirat. Bila sampai ke akhirat amal-amal kita, maka itulah pahala. Bila sampai ke akhirat amal-amal kita, itulah surga. Bila sampai kepada akhir amal-amal yang kita kerjakan, itulah yang dimaksud menghadap wajhullah. Di dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, bahkan hidup dan mati hanyalah milik Allah, bukan milik manusia. Karena manusia hanyalah makhluk. Makhluk itu ya tidak bisa apa-apa. Makhluk itu ya diam. Hanya Sang Kholiklah yang bisa apa-apa. Hanya Sang Kholiklah yang bisa bergerak, yang bisa beraktivitas, yang bisa syariat. Hanyalah Sang Kholik. Maka dari itu para nabi dan para rasul, siapapun para nabi dan rasulnya, semuanya tidak membawa syariat-syariatnya sendiri. Karena para nabi dan para rasul tidak punya syariat kecuali syariatullah. Syariat yang dipersembahkan kepada Tuhannya. Jadi kajian ini sangat amat penting. Nanti bisa diulang kaji kembali di YouTube Uripe Allah. Agar kita menyadari, agar kita bisa menghidupkan syariat-syariat yang kita kerjakan. Agar hidup, agar sampai kepada akhiratnya dan agar sampai langsung diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita mengkaji apa sih ma'rifatullah itu. Jadi sebelum kita bisa bersyariat, maka wajib kenal siapa yang berkuasa atas syariat itu. Karena yang berkuasa atas syariat-syariat yang kita kerjakan sejak bangun tidur sampai tidur lagi bukan manusianya. Akan tetapi uripe Allah yang berkuasa atas seluruh syariat dan apapun syariat itu. Apapun. Jadi meskipun kita agama Islam, agama Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabiin, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya membawa syariat-syariatnya sendiri. Karena Allah memerankan manusia tak ada yang sama satu pun. Jadi meskipun manusia syariatnya tak sama satu pun, tapi bisa diahadkan kepada lillah agar semua syariat itu menjadi lillah. Jadi semua syariat manusia, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, siapapun manusia itu, bila manusianya sudah bisa bertemu Tuhannya, yakni ma'rifatullah, maka semua syariatnya sama. Syariatnya Sang Pencipta. Kenapa? Karena makhluk sudah menyadari hakikat diri sejati kemakhlukannya yang tak bisa bersyariat.
dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Muhammad, bukan kamu yang melempar itu ketika kamu melempar, tapi akulah yang melempar itu. Berarti Muhammadnya tidak bisa melempar kecuali Allah yang melempar. Ini kalau dibiaskan, ini kalau diluaskan bahwa Nabi Muhammad atau seluruh manusia tak akan bisa berbuat apa-apa tanpa uripe Allah. Inilah tanda bukti tak sebiji darah pun bisa bergerak tanpa izin Allah. Jadi semua syariat yang kita kerjakan itu ya izinnya Allah. Jadi bila kita menyadari bahwa sesungguhnya manusia kita ini hanyalah makhluk, hanyalah makhluk yang tak bisa berbuat apa-apa, bila kita menyadari itu, maka otomatis lillahi ta'ala di dalam segala aktivitas yang kita kerjakan sehari-hari. Inilah tanda bukti bahwa syariatnya hidup. Dengan hidupnya siapa? Bukan dengan hidupnya manusia. Bila syariat yang kita kerjakan selama ini kan dengan hidupnya manusia. Padahal manusianya tidak punya hidup. Padahal manusianya yang mati. Maka semua syariatnya yang mati. Bila kita menginginkan syariat yang kita lakukan ini hidup, langgeng, bako, abadi, maka ya bersandar kepada uripe Allah. Itulah syariat-syariat yang hidup. Kenapa? Karena syariat-syariat yang hidup itu hanya Allah yang bersyariat. Maka inilah yang dimaksud otomatis diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berbuat. Tapi bila manusianya yang berbuat, maka ya pasti ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena manusianya syirik kepada Allah. Kenapa kok ditolak amal-amal kita selama ini? Karena manusianya sudah mensekutukan Tuhan di dalam hatinya dengan kemanusiaannya. Karena manusianya yang merasa lebih wujud daripada Tuhan, sehingga Allahnya gaib. Jadi agar bisa diterima semua syariat-syariat itu, ya hidupkanlah Allahnya dan matikanlah diri manusianya. Maka itulah yang dimaksud makrifat, menghidupkan syariat. Jadi syariatnya hidup. Maka dari itu inilah yang dimaksud Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Perbuatan syariatnya sudah sampai kepada Tuhannya secara langsung, tidak nunggu besok. Maka dari itu pelajaran-pelajaran yang di dalam Al-Quran, pelajaran-pelajaran yang ada di dalam hadis itu semuanya simbol-simbol bagi setiap manusia. Pelajarannya untuk menggali makna yang sebenar-benarnya, makna yang sesungguh-sungguhnya ada di dalam setiap diri manusia. Tapi kalau kita kaji dengan kajian yang di luar diri manusia, karena manusianya masih memakai hawa nafsunya untuk memahami Al-Quran dan hadis, akhirnya manusia memahami Al-Quran, memahami Alkitab dengan pemahaman hawa nafsunya sendiri-sendiri, hingga banyak perbedaan-perbedaan. Jangankan antara Islam dan Kristen atau Nasrani, dengan sesama Islam saja banyak perbedaan. Satu ayat bisa pecah pemahamannya menjadi 73 golongan. Karena manusianya mengkaji kitab yang di luar. Karena manusia mengkaji kitab yang bayangan. Sedangkan kitab yang asli Al-Quran Qadim yang ada di dalam dirinya selama ini tak pernah dikaji. Ya semua syariat yang dikerjakan, ilmunya, amalnya, ya amal syariat yang mati, tidak hidup. Akhirnya
zong, sia-sia belaka. Karena syariatnya tak sampai kepada Allah. Agar syariat itu sampai kepada Allah, maka gantungkanlah syariat itu kepada lillah. Hanya Allah yang menguatkan, hanya Allah yang menguasakan diriku untuk bergerak, untuk hidup, untuk aktivitas. Inilah cara menggantungkan syariat-syariat yang kita lakukan ini supaya kita tidak menjadi Tuhannya syariat itu sendiri. Maka bila kita sudah tak menjadi Tuhannya syariat yang kita kerjakan, maka otomatis Allah akan meridhoi syariat-syariat itu. Kenapa? Karena syariat itu sudah suci, kembali suci kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi agama apa saja bila tahu ilmu hakikat makrifat, maka ia akan kembali kepada fitrahnya, kembali kepada asal usulnya, kembali kepada Tuhannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi begitulah cara agar syariat kita ini bisa hidup, bisa diterima oleh Allah. Bila diterima oleh Allah langsung, maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Maka ketika syariat itu sudah tak diakui oleh manusianya, karena manusianya sadar bahwa manusianya hanya makhluk, maka otomatis syariat yang dikerjakan oleh manusia itu hakikatnya hanyalah bayangan-bayangan Tuhan. Karena kita selama ini menyembah bayangan, menyembah syariat-syariat yang bukan kita pelakunya, akan tetapi pelakunya adalah uripe Allah yang kita akui selama ini. Maka selama ini kita hidup tak ada tenangnya, tak ada damainya, panas terus, debat terus, saling memperebutkan Tuhan, padahal tidak kenal Tuhan, ngaku-ngaku kenal Tuhan, padahal tak kenal Tuhan, kok diperdebatkan seolah-olah lebih tahu daripada Tuhan itu sendiri. Di dalam perdebatan itu seolah-olah manusianya lebih kuasa daripada manusia, dan seolah-olah manusianya bisa bercerita tentang Tuhan. Dan seolah-olah Tuhan tidak tahu apa-apa. Maka hindarilah perdebatan. Bila kita berdebat, hindarilah. Lebih baik ngalah, pura-pura bodoh. Dan memang manusia bodoh, tidak pura-pura lagi, memang bodoh. Jadi hindarilah perdebatan. Kenapa? Karena kita sudah tahu kebenarannya. Buat apa kita membela-bela diri? Karena kita sudah tahu kebenarannya. Jadi meskipun kita diolok, meskipun kita direndahkan, meskipun kita dibodohkan, yo enjoy. Why? Karena sudah tahu rahasianya, kekuasaan Tuhan atas diri kita, kekuasaan Tuhan atas orang lain. Kita lanjutkan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bagaimanakah caranya agar hati kita bisa tenang? Agar hati kita bisa tenang, ya jangan kau akui bahwa hidup ini hidupmu. Agar hati kita bisa tenang, ya jangan kau akui badan ini badanmu. Bila ingin ketenangan jiwa, ya jangan kau akui semua syariat yang kau kerjakan itu di dalam kekuasaan diri manusiamu. Maka bila itu sudah diserahkan semua total general kepada Allah, dengan teraplikasinya kenyataan Allah daripada kenyataan diri kita di hati kita, maka disitulah letak kedamaian hati. Bila yang ada hanya Allah, disitulah letak kedamaian hati. Bila yang wujud hanya Allah, disitulah letak kedamaian hati. Bila yang hidup hanya Allah, damai hati ini.
takkan pernah bisa digonjang-ganjing oleh iblis, setan, dajjal, ya'juj wa ma'juj, jin dan sebagainya. Kenapa? Karena sudah suci, bersih dari makhluk, yang ada hanya Allah. Akan tetapi bila makhluknya yang najis ini masih ada di dalam hatinya, ya otomatis jin, setan, iblis, dajjalnya juga ikut, karena manusia inilah rajanya jin, karena manusia inilah rajanya dajjal, karena manusia inilah rajanya iblis dan setan. Bila tak ada manusia, ya tak ada iblis, setan, jin, dan dajjal itu. Namun bila manusianya masih ada, manusianya akan ditakut-takuti oleh setan, oleh iblis, oleh jin, oleh dajjal. Kapan datangnya dajjal? Takut manusia. Ya ditakut-takuti. Kenapa? Karena manusianya jadi Tuhan-Tuhan tuh di dalam hatinya. Ya takut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi syaratnya ia persembahkan semua apa yang bukan milik kita. Maka bisa tenanglah hati kita. Damailah hati kita. Maka ayat yang selanjutnya. Fadkhuli fi ibadi. Ketika kita sudah menyerahkan bahwa hidup ini hidupnya Allah. Bahwa badan ini badan penciptaan Allah. Bahwa syariat yang kita lakukan ini adalah kekuasaan Allah. Maka ya itulah sambungnya syariat kepada makrifatnya. Itulah yang dimaksud syariatnya langsung diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kita sudah menghantarkan syariat itu. Sholat sudah dihantarkan langsung. Ibadah sudah dihantarkan langsung, zikiran sudah dihantarkan langsung, puasa sudah dihantarkan langsung, perbuatan baik sudah dihantarkan langsung, karena tak sepikir darah pun bisa bergerak tanpa izin Allah. Maka semua pergerakan syariat yang kita kerjakan ya juga milik Allah. Inilah maknanya dipersembahkan langsung kepada Allah. Jadi tahu amal ini diterima Allah atau tidak, tahu sekarang Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila sudah diterima amal ibadahnya, sudah sambung syariat dengan makrifatnya, maka wadkhuli jannati, maka masuklah surga. Jadi surganya Allah itu ketika manusianya bisa nonton biskupnya Allah sambil makan popcorn, enjoy saja. Jadi sejatinya makrifat itu tidak sulit-sulit. Enjoy saja. Kenapa? Karena manusianya tidak mampu makrifatullah. Kalau manusianya merasa mampu makrifatullah, berarti yang jadi Allah kan manusianya. Maka dari itu, ujung atau puncak dari makrifatullah itu sendiri ketika manusianya sudah tak punya makrifat lagi. Akan tetapi kebanyakan sahabat-sahabat yang komen itu terkadang menuduh saya seolah-olah saya ini orang makrifat. Mengaku makrifat, padahal sudah sering saya jelaskan orang-orang yang makrifatullah itu orang yang sudah tidak bermakrifat lagi. Wong sudah seringkali dibilangi, diberitahu bahwa saya tidak makrifat. Kenapa? Saya hanya makhluk sama seperti Anda. Tak punya makrifat apa-apa, hanya Allah yang makrifat. Kalau Anda ada hidup, ya Anda ada makrifat. Jadi makrifat itu ya miliknya hidup, bukan miliknya manusia. Karena manusia itu hakikatnya tidak ada. Jadi manusia yang sudah sampai ketidakmakrifatannya, ya akhirnya ya enjoy saja. Kenapa? Allah sendiri yang jaga. Ya enjoy saja. Kenapa? Allah sendiri yang berbuat. Akhirnya ya enjoy saja. Kenapa? Allah sendiri yang memelihara, yang menjaga, yang mengasihi sayangi, yang mencukupi, sehingga manusianya hidup di dalam kebahagiaan.
Semoga Anda pun, saya pun juga begitu. Akhirnya, innal awliya'a la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bahwa kekasih Allah itu tiada rasa takut di dalam hatinya dan tidak bersedih hati. Kenapa? Karena semuanya sudah dipasrahkan kepada Allah. Jadi manusianya sudah putus perannya. Yang ada hanya peran Allah. Jadi manusia yang sudah bermakrifat itu adalah ketika manusianya sudah tidak makrifat lagi. Kalau ada manusia yang masih ngaku-ngaku makrifat, ya itu jauh dari makrifatullah sendiri. Dan ketika manusianya sudah tidak makrifat lagi, sudah tidak tahu dirinya sendiri, apalagi tahu Allah, pada dirinya sendiri saja tidak tahu, maka itulah hakikat makrifat itu. Jadi hidup yang sejati adalah manusia yang sudah tak merasa bahwa hidup ini hidupnya, bahwa hidup ini adalah uripe Allah. Itulah hidup yang sejati itu. Jadi maka sambunglah antara syariat dan makrifatnya. Bila makrifatnya didahulukan, maknanya ketika kita mau beraktivitas, contoh kita akan makan. Di dalam hati ada kerentek rasa lapar atau ingin makan. Saksikan di situ, ya Allah, tanpa Engkau rasa lapar ini tak ada. Ya Allah, tanpa Engkau aku tak bisa bergerak untuk mengambil makan. Ya Allah, tanpa Engkau aku tak bisa menggerakkan tanganku untuk makan. Ternyata selama ini Engkau semua yang melayaniku. Ternyata Engkau semua yang memeliharaku. Ternyata selama ini Engkau semua yang mencukupi aku. Nikmat mana yang harus kita dustakan? Kita selama ini selalu mendustakan nikmatnya Allah karena kita belum tahu Allah, karena kita belum Islam di sisi Allah, belum berserah diri kepada Allah. Itulah yang dimaksud surganya Allah itu ketika Allah sudah melayani manusianya. Maknanya bukan seperti pelayan-pelayan anggapan manusia. Sejak dari tanah dulu sampai jadi bayi, siapa yang melayani badan ini? Siapa yang melayani manusia? Siapa yang menyuapi, yang memakani, yang meminumi, yang memelihara, yang mencukupi sejak dari tanah sampai jadi bayi? Kalau bukan Allah siapa? Itulah yang dimaksud Allah Maha menjaga, Allah Maha melindungi hamba-hambanya yang sudah sadar atas kemanusiaannya, sejati kemanusiaannya yang hanya makhluk. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya yang bodoh ini dan semoga kita semua senantiasa diberi kemudahan, kepahaman di dalam paparan-paparan YouTube Uripe Allah. Bila Anda yang baru bergabung bisa ditonton ulang di YouTube Uripe Allah. Diulang-ulang, kaji lagi supaya bertambah tajam, supaya bertambah paham dan supaya bisa merealisasikan apa yang sudah dipaparkan. Karena ini ilmunya Allah, bukan ilmu saya. Abdul Halim tak punya ilmu, bagaimana mungkin barang mati punya ilmu? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini dan sebelum kita mulai tanya jawab, marilah kita gemahkan shalawat dari bintaful bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين
وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.